Sobat Daai, sekarang kita udah ada di Desa Cikarawang, Bogor nih. Hari ini kita pas banget lagi ada panen singkong dari kelompok Tani Setia. Nah Sobat Daai, kita sekarang udah ada di lokasi pengelolaan singkong yang tadi kita udah ambil dari kebun nih. Dengan budidaya yang organik, nanti juga patinya menjadikan pati yang baik. Karena pati itu akan dibuat menjadi plastik grainable. Nah, ini adalah mesin-mesin kami. Dan singkong yang udah bersih tadi, yang seperti ini kita masuk ke parutan sini. Oh, ini mau diparut ya Pak diparut. ya? Karena nanti ada pemarutan, ada pembuangan hampas dan tapiokanya. Jadi nanti patinya turun ke bawah bersama air, nanti onggoknya ke sana. Oke sahabat Daai, tadi kita udah lihat pemarutan. Nah setelah pemarutan ini ada endapan patinya, namanya tapioka. Nah ini ada yang kita lihat ya. Ini tapioka yang masih basah. Oh ini yang tadi kita lihat. Yang kita angkat itu dia akan seperti ini. Dan ini tidak menggunakan bahan-bahan pengawet atau bahan pemutih lainnya. Tapi kalau untuk EcoPlus, ini harus ditepung. Oke, kita boleh lihat ke Pak proses pembuatannya nih jadi EcoPlusnya nih. Yuk kita ke ruang produksi. Oke, let's go. Ya, tadi kita kan udah kering dibawa ke sini. Nanti setelah ini ada proses penepungan. Setelah ditepung, nanti diayak. Oh, itu biar dia jadi lebih halus gitu Pak ya? Lebih halus banget. Ini bahan yang sudah siap. Oh, oke, berarti ini yang sudah ready untuk dikirim ke Green Hope nih ya? Green Hope, betul. Kita akan ngelihat bagaimana pati singkong tersebut akan diolah menjadi bioplastik dan juga aplikasinya. Yuk, kita ikut ke dalam. Nah, Sobat Daai, untuk penjelasan lebih lanjutnya aku langsung kenalin aja ya sama CEO dari Green Hope, ada Pak Tommy. Wah, oke kalau gitu Kak. Halo Pak Tommy. Halo. Wah Pak Tommy, tadi kita udah ngeliat nih dari pengolahan singkong menjadi pati singkong. Katanya bisa diolah ya Pak ya, jadi berbagai produk lain nih. Tentunya. Jadi apa aja itu Pak kalau boleh tahu? Oh banyak, kita jadi produk-produk yang kita pakai di zaman modern. Jadi barang-barang keseharian kita, tapi versi yang ramah lingkungan. Wah mantep, berarti dari singkong tuh Pak ya? Ya. Wah keren-keren. Kita boleh nggak sih Pak diajak nih ngeliat proses pembuatannya nih? Pastinya dong, yuk. Oke kalau gitu let's go. Let's go. Sahabat Daai, sekarang kita sudah sampai nih di tempat produksinya. Tadi pati-pati singkong dari lapangan, jadi akan masuk sini, kita konversi menjadi bioplastik gitu. Oh keren. Karena kita udah tersertifikasi ISO ya. Jadi udah international standard nih, ISO Quality 9001, ISO 14001, Environmental Management System, dan ISO Safety 45001. Jadi kita perlu mengikuti protokol. Ini hairnet sama masker. Ya. Oke. Nah, sahabat Daai, disinilah salah satu bagian dari proses produksi Green Hope. Sebenarnya teknologi kami itu ada 3. Pertama-tama, oksium, dia akan terurai menjadi H2O, CO2 biomasa, tidak menjadi mikroplastik. Nah, teknologi yang kedua, itu EcoPlus. EcoPlus itu bukan hanya dia terurai tidak menjadi mikroplastik, tapi bahan dasarnya pun dari pati singkong. Yang tadi sahabat-sahabat udah lihat dipanen oleh petani-petani kita. Dan Naturloop, teknologi ketiga, itu mirip, sama-sama dari singkong, tapi Naturloop hasil akhirnya untuk dikomposkan. Nah, ini teknologi pertama kami, yaitu aditif terbuat dari garam-garaman mineral. Di akhir hayatnya kalau jadi sampah, dia akan terurai menjadi H2O, CO2 biomasa. Tidak menjadi mikroplastik berbahaya untuk manusia. Kalau ini yang dari singkong, jadi mesin produksinya yang ini, biji plastiknya berbeda dari pati. Dan sebenarnya kalau bisa dicium ya, ini bau singkong, harum. Ini Naturloop, sama dengan EcoPlus. Kalau EcoPlus bisa terurai di tanah, kalau Naturloop ini bioplastik dari singkong yang untuk dikomposkan. Jadi dia bisa dibuang bersamaan dengan kompos-kompos seperti sisa-sisa makanan, sisa-sisa tanaman dan lain sebagainya. Dan juga aman, sama-sama dari petani singkong Indonesia untuk dunia. Proses selanjutnya kita akan menuju
lab untuk quality control dan quality assurance. Suatu proses yang sangat penting. Oke, kalau gitu Pak, let's go. Oh ya, sebelum kita mampir ke lab quality control, kita mampir sebentar ke Rapid Prototyping Laboratory. Ini menarik, sahabat-sahabat DAI. Kita akan belajar banyak di sini. Nah, sahabat-sahabat DAI, penasaran nggak sih? Sebenarnya dari tadi bentuknya biji bioplastik tersebut, kok bisa jadi barang-barang seperti film yang kita pakai setiap hari ya, kantong belanja, kantong sampah. Nah, ini mesin rapid prototyping, mesin miniatur. Nah, disinilah akan ditiup dan ditrial, dites berbagai konfigurasi supaya kita bisa pastikan dari produk biji plastik dari Green Hope tersebut bisa diproduksi menjadi film plastik yang kalian nanti pakai di pasar-pasar, di supermarket, buat pembungkus dan lain sebagainya. Keren. Kalau dari sini habis itu diapain nih Pak? Kita ke lab quality control. Nah, di sana kita akan lihat. Oke, Ya. kalau gitu. Yuk, let's kita go, ke sana. Pak. Berikut kita udah di analisis laboratori, sahabat-sahabat DAI. Jadi di sini kita mengetes, menguji, benar-benar mengerti karakteristik baik biji bioplastik tersebut atau yang sudah bentuknya menjadi film. Kalian bisa lihat prosesnya ya. Yuk. Oke, Pak. Nah, tadi dari mesin-mesin tadi yang keluar dari jadi biji-biji bioplastiknya kan yang ramah lingkungan. Kalian juga udah lihat tadi mesin yang bisa dilelehin dan ditiup jadi film. Nah, setelah dua barang itu, baik dalam bentuk biji plastik maupun film, itu perlu dites kualitasnya segala dan dipastikan nanti kalau diproduksi konsisten dan aman untuk manusia. Ini lagi tes apa ini Pak? Nah, ini dia lagi tes solid dan liquid densimeter. Jadi dia melihat densitas dari resin ini. Apakah sesuai dengan target. Kenapa densitas penting? Karena waktu nanti diproduksi di mesin, dia akan ngikutin kemauan mesinnya dan juga filmnya, beratnya, kekuatannya, itu akan menjadi sesuai dengan yang kita targetkan. Di sini ada moisture content analyzer. Nah, sahabat-sahabat DAI harus tahu bahwa ini kan ditransportasikan kan. Itu kita harus pastikan dia tingkat kekeringannya, moisture contentnya juga aman. Karena kalau terlalu basah, itu nanti waktu masuk mesin, dia rusak mesinnya bisa. Jadi kita harus pastikan tingkat kekeringannya, terus tingkat kekuatannya, semua presisi sesuai dengan quality parameter yang kita sudah komit. Nah, itu semua standar-standar internasional. Nanti kita akan lihat bagaimana kita pastikan kalau sudah menjadi sampah, benar dia terurai dan benar dia aman. Nah, untuk itu ada rangkaian ujian lagi dan tes lagi. Wah, mantap. Jadi sampai yang udah hasilnya pun harus zero waste gitu Pak ya? Betul, kita harus pastikan circular ekonomi terjadi, kita pastikan terurainya benar terurai, bukan hanya asal klaim. Oke, kalau gitu kita lihat ya, kita buktikan nih Pak. Yuk. Let's go! Let's go! Ini penguji untuk penguraian ini Pak ya? Nah, betul. Untuk pastikan kalau kita sudah selesai pakai nih, sudah kita jadi sampah, bener gak dia terurai gitu loh. Oke deh, kalau gitu kita uji ya sahabat DAI. Yuk, kita Let's lihat. go. Let's go. Nah, sahabat-sahabat DAI, kita harus pastikan dari teknologi produk-produk kita itu kalau udah jadi sampah, bener terurai, terbiodegradasi dengan aman. Karena itu sudah ada nih testing setup-nya nih. Semuanya berdasarkan standar internasional. Ini salah satu setup-nya ASTM D5338. Nah, di sini ada suatu setup di mana terjadi pengomposan dan kita tes bener gak terjadi pengomposan, bener gak outputnya terjadi jadi H2O, CO2 dan biomasa. Dan itu semua bisa dikuantifikasi dan diukur dan dipastikan terjadi sehingga secara sains kita benar-benar bisa melihat proses penguraian tersebut dan kita benar-benar paham dan menguasai. Boleh nggak sih Pak kita ngelihat nih proses penguraiannya seperti apa gitu? Kalau secara fisik ya, kasat mata, ini kita lihat nih misalnya ini yang kita tanam ya, waktu itu proses tanam dan ini nature loop yang bisa dikomposkan itu. Mulai dari satu lembar seperti ini, putih bahkan ya. Dia dalam hitungan bulan saja di Indonesia itu makanya tanah kita tuh udah dianugerahi Tuhan tanah yang sangat subur. Subur itu artinya apa? Artinya penuh mikroba. Jadi mikroba sudah aktif mulai makanin semua. Ini dalam 3 bulan. Dan waktu hitungan 12 bulan practically sudah habis. Jadi benar-benar sudah terurai sempurna gitu loh. Jadi tempat-tempat yang banyak terjadi penguraian itu rumputnya tumbuh lebih lebat. Boleh nggak nih
nih Pak, kita ngeliat di sini. Ada nggak Pak evidence-nya nih? Kalau di lab sini ada yang namanya kita kasih makan green algae. Nah, itu juga apa menarik. itu, Pak? Ini adalah air tapi dipopulasikan oleh mikroalga. Nah, oke. mikroalga itu apa sih? Mikroalga itu tumbuhan alga seperti fitoplankton. Jadi mereka tuh paling kecil satu sel organisme. Nah, mikroalga ini paling sensitif terhadap racun. Sisa dari teknologi kita, Naturloop, Ecoplast, Oxium, itu kalau kita beri makan di mikroalgae dibandingkan dengan sisa plastik biasa. Kalau dikasih makan ke mikroalgae, sisa plastik biasa mati. Mikroalgenya nggak bisa makan. Oh, oke. Tapi kalau sisa dari Ecoplast, Naturloop, kayak tadi yang kita udah kasih lihat itu ya, dikasih ke mikroalgae, mikroalgenya nggak masalah, dia bisa membioasimilasi. Dia bisa makan, artinya bisa diurai oleh mikroalgae juga. Jadi mereka tetap berkembang biak normal. Di sini teman-teman bisa lihat, apa sih bedanya plastik Green Hope dengan teknologi Oxium dengan plastik konvensional. Ini bukti lain bahwa kalau plastik konvensional dipanaskan, dia akan leleh, tapi kalau dingin dia akan keras lagi. Tapi kalau plastik yang sudah beroksium dipanaskan, karena mata rantainya sudah putus, dia sudah bukan lagi plastik. Waktu coba didinginkan kembali, dia sudah seperti wax. Wax itu kayak lilin. Iya. Jadi udah istilahnya elemen plastisnya sudah rusak. Nah, wax ini yang sudah bisa dimakan oleh mikroba. Oh, sudah aman gitu ya? Sudah aman. Wah, aku juga penasaran nih Pak, untuk yang tadi mikroalga gitu ya. Kita boleh lihat nggak sih Pak, realnya nih Pak? Seperti apa evidence-nya? Bisa. Mari kita ke Green Hope Experience and Collaboration Center Wah, di depan sana. mantap. Yuk, Kalau let's gitu, go. let's go. Nah, sahabat-sahabat Daait, tadi kan sudah lihat ya pengujian secara laboratorium. Tapi kan pertanyaan berikutnya setelah labnya udah nyaman nih, udah bener, di real life seperti apa? Di kondisi alam yang umum. Disitulah kita tes di living lab ini. Karena di sini situasinya mensimulasikan situasi natural. Iya. Kena sinar matahari, kena hujan, kena apa terus-terusan tiap hari kan. Nah, di sini kita ada akuarium, di sini ada terrarium. Akuarium ini isinya apa? Yang tadi, mikroalgae tadi. Jadi awalnya dua-duanya hijau pekat. Ya. Hijau pekat artinya apa? Konsentrasi mikroalgenya banyak. Nah, begitu kita tuang sisa dari plastik biasa, kita tuang sisa oksium. Sisa-sisa yang udah pakai biodegradable aditif kita, plastik itu sudah terurai. Kita tuang sini, dan kita lihat dalam hitungan, biasanya sih sekitar 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, ini kira-kira udah 2 bulan nih, mulai terlihat. Yaitu yang sini, dia tidak bisa makan sisa plastik tadi, Iya. sehingga mulai pada mati. Waktu green algae-nya pada mati, dia hijaunya mulai terang. Sementara di sini masih dinamis, masih pekat. Wah, jadi terlihat Hijau. perbandingannya Pak ya? Kontrasnya akan terlihat. Berikutnya di terrarium. Bagaimana kalau kita tuang nih plastik-plastik konvensional? Kalau di sini kita tuang sisa-sisa Naturloop. Nah, kalau sisa plastik konvensional masih ada tuh. Oh ya, masih belum Dia terurai. pecah, palingan dia rusak dan banyak mikroplastik nih pasti. Sementara kalau yang Naturloop ini udah lihat dari udah lama ini nih. Udah Tumbuh hilang ya, dalam Pak, hitungan ya? bulan, dan waktu dia terurai dia tuh memberi makan mikroba sebenarnya. Dia membuat tanahnya jadi lebih subur. Jadi kelihatan tuh bahwa dengan teknologi kami, kalau tidak sengaja tercecer di alam, dampaknya jauh tetap lebih positif daripada plastik konvensional yang tercecer di alam. Tapi sahabat-sahabat, saya semua tetap nggak boleh ya buang sampah sembarangan, dan kalau bisa jangan tercecer apapun juga di Betul. alam. Nah, kita pengen tahu juga nih Pak, sertifikasinya seperti apa sih? Oke, sertifikasi banyak. Yuk kita masuk ke dalam, kita lihat ya. Oke, kalau gitu Pak. Sebagai material inovator yang pioneering di Indonesia dan sudah diekspor ke mancanegara, ASEAN, Jepang, Sentral Amerika, kami benar-benar tersertifikasi dan sudah bekerja sama dengan banyak banget lembaga-lembaga internasional di dunia. Beberapa sertifikasi contohnya misalnya, kalau yang bio-based, Ecoplast, Naturloop, itu sudah tersertifikasi ASTM 6866, bio-based 6400, itu international standard untuk compostability. Baik commercial compost maupun home compost sebenarnya kita sudah tersertifikasi. Kalau European standardnya IN 13432. Nah, kalau Oxium sudah tersertifikasi Oxidation and Biodegradation itu ASTM 6954.
Dan pabrik kami sendiri tadi sudah dikatakan kita udah tersertifikasi ISO Quality 9001, Environmental Management System 14001 maupun Safety 45001. Oke. Tapi kita juga penasaran nih, untuk penjualannya tuh ini sudah sampai kemana aja sih Pak? Nah, kalau penjualan, karena Green Hope itu material inovator, kita bikin bahan dasarnya. Kita menjual banyak ke namanya pabrik-pabrik plastik, converter-converter. Some of them ada di sini semua nama-namanya. Nah, mereka itu yang memproduksi menjadi barang jadi. Wah keren, dan itu juga banyak partner pasti Pak ya? Banyak sekali partner. Tapi ngomong-ngomong nih, boleh nggak sih Pak kita ngeliat nih hasil produk-produknya ada apa aja sih? Yuk kita lihat contoh-contoh produknya. Oke, let's go! Sebenarnya ada juga yang nanya, kenapa sih butuh mudah terurai? Kan solusi sampah banyak banget tuh mengenai plastik. Itu betul. Tapi kalau kita ekspor impor makanan, kita bikin minimarket segala, itu butuh pembungkus kan? Pembungkusnya itu seringkali itu butuh properti plastik. Plastik itu kalau dia bisa didaur ulang seperti biasanya air mineral nih. Botol ini ya dikumpulkan kembali, dijadikan daur ulang. Tapi ininya nih labelnya, tutupnya seringkali. Ataupun barang-barang yang terlalu tipis, terlalu kecil, itu ongkos untuk mencoba selamatkan daur ulangnya jauh lebih mahal daripada nilai barang itu sendiri. Contoh apa? Sedotan. Kalau udah kalian pakai, udah jadi sampah, nggak mungkin ada yang ngumpulin lagi dicuciin satu-satu ya. Jadi sedotan ini kalau udah jadi sampah, ya kita relakan dia terurai. Kembali ke tanah, kembali ke TPA, kembali menjadi circular economy, menjadi barang alami lagi gitu loh. Dan ini pun nggak cuma kantong ternyata Pak ya, banyak sekali produk-produk lain tuh di belakang kalau kita lihat tuh Pak ya. Ini baru nih, dan pemerintah sangat-sangat mendukung kami. Sampai udah ada kunjungan dari delegasi-delegasi kementerian banyak ke sini untuk melihat dan mendukung program TPA-TPA kita, Bantar Gebang dan lain sebagainya. Ya? Segunung-gunung itu sebenarnya perlu ditutup secara rutin, harian atau mingguan. Tutupnya pakai apa? Sekarang mereka pakai tanah. Kamu bayangin begitu tinggi pakai tanah, traktor, segala dump truck 15 cm. Tapi pakai ini aja, kita pakai penutup TPA seperti ini. Dia kalau udah ditimbun sampah lagi di atasnya, dia akan terurai. Sehingga kita bisa mengupgrade TPA-TPA kita menjadi ramah lingkungan juga. Oke, tapi ngomong-ngomong soal Green Hope, ini sudah berapa lama sih Pak berdirinya? Kami secara perusahaan yang teknologi material ini sudah 9 tahun. Tapi risetnya sudah dikerjakan sejak tahun 2000-an. Jadi kalau ditanya teknologinya sudah 20 tahun lebih. Apa sih Pak, dari perjalanan panjang ini apa sih harapan yang ingin dicapai oleh Pak Tommy? Jadi harapan-harapanku adalah ayo cita-cita kita yang tinggi, cita-cita kita yang luhur, cita-cita kita yang baik. Kalau mau kaya, mau cuan boleh, tapi berdasarkan kebaikan yang kita tabur ke sebanyak mungkin orang, gitu lah. Bikin bisnis yang memang mendatangkan net positive good ke society dan environment. Terakhir nih Pak Tommy, kata-kata hari ini dong. Saya kira mungkin simple ya, yaitu just show up. You know, it makes my life simple. I just need to show up, whatever the result is, and that keeps us all going. Terima kasih sekali Pak Tommy, kita sudah diajak jalan-jalan nih keliling-keliling Green Hope. Pastinya banyak sekali inspirasi ya dan motivasi untuk teman-teman sahabat DAI di rumah nih. Sama-sama, terima kasih banyak untuk waktunya udah berkunjung ya. Maju terus pastinya untuk Green Hope ya Pak. Dadah Pak Tommy. Bye.